Yohanes pasal 1. Sudah dibacakan tadi. Di ayat pengantarnya yang sudah dibaca oleh Penatua Jimmy Hosang, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya baca kembali. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita punya tema sepanjang tahun ini, yaitu tetaplah bersyukur karena Allah yang memegang kendali. Hari ini bersyukurlah karena Allah yang memegang kendali. Allah itu adalah pencipta. Allah itu pencipta segala sesuatu. Artinya kalau kita bilang Allah pencipta, maka kita akan tahu bahwa sebelum ada ciptaan, Allah sudah ada. Sebelum ada segala sesuatu, Allah sudah ada. Satu waktu seorang ibu bertanya pada saya, Pak Sony, duluan ada gelap apa terang? Yang ada duluan gelap apa terang? Lalu saya bilang, saya tidak tahu karena waktu itu saya belum ada. Ya, pun saya lahir, saya tidak tahu yang ada duluan di depan saya ini gelap apa terang. Saya nggak tahu. Ada yang tahu? Lalu dia bilang begini ke saya, Pak Sony sih kurang baca Alkitab. Yang ada duluan itu gelap, Pak. Oh, gitu ya. Coba Bapak lihat Kejadian pasal 1, katanya gitu. Oh, boleh, coba boleh. Mana kita baca? Coba kita baca, katanya. Dia bilang gitu. Baca ayat 3, Pak. Boleh dari 1 sampai ayat 3. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi, permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi Pak, yang duluan itu gelap. Oh iya, kalau kita bilang begitu, masa saya mau bilang terang? Waktu itu kan belum ada obor. Waktu itu kan belum ada lampu, ya, belum ada. Jadi memang dia bilang, iya berarti gelap. Terus saya tanya kalau gitu, jadi waktu itu Allah nggak bisa lihat apa-apa ya? Kan sebelum ada sesuatu kan sudah ada. Kan Allah ada duluan kan? Ya kan, Allah ada duluan. Berarti waktu itu dia nggak bisa lihat apa-apa ya? Gitu nggak kira-kira? Kan nggak lihat. Gelap semua. Karena dia nggak lihat apa-apa, lalu dia bilang, jadilah terang. Baru terang jadi. Nah, kalau terang itu dari Allah, bagaimana bisa jadi Allah dalam kegelapan? Bisa ngerti maksud saya? Kan Allah yang ciptakan terang kan? Kalau waktu itu gelap semuanya, dan Allah adalah gelap, karena nggak ada siapa-siapa, bagaimana bisa ada terang? Bagaimana Allah bisa bilang, jadilah terang, dan terang itu jadi. Baru Allah bisa lihat, oh ini ternyata belum ada apa-apa, karena baru ada terang. Ya, jadi pas dia lihat, belum ada apa-apa. Saudara bisa bayangkan nggak ini? Sulit membayangkannya. Yaitu belum ada apa-apa, masih kosong sama sekali. Coba satu kali kita begitu, supaya kita belajar menghormati Allah, kita belajar menghormati Tuhan. Jangan cuma kita minta Tuhan memberikan sesuatu pada kita tanpa kita menghormati Tuhan. Itu maksud dari khotbah hari ini sebenarnya. Di sini maksudnya nanti di ujung adalah bagaimana di aplikasi, bagaimana kita seharusnya menghormati Tuhan karena Dia menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau gelap semuanya, tapi kalau Tuhan menjadikan terang, apakah Allah itu gelap? Tidak.
Masih ingat kata Tuhan di dalam kitab di Yohanes ya, ada satu sebutan terhadap dirinya. Akulah terang dunia, benar nggak? Jadi kalau tidak Allah tidak ada terang. Karena Allah itu terang. Oke, kita berhenti dulu di situ. Itu nanti di sana. Nanti sudah mau habis khotbah karena bahan saya cuma dikit ini. Yang lain akan kita bahas di PA pada hari Rabu nanti tentang Tritunggal kan. Jadi hari ini yang praktis saja, yang praktis supaya nggak selalu begini. Itu Sony ngomong apa lagi? Soalnya ada JJ tadi di depan. Dia langsung peluk saya bilang, "Oh, kamu nyanyi bagus sekali ya, bagus sekali." Oh, iya. Nanti kamu dapat pahala di sorga. Dia bilang ke papanya, udah kok, udah dapat dari Ibu Yosi. Tuhan kasih pahala lewat Ibu Yosi. Ibu Yosi kasih apa ke dia? Permen. Bagi dia itu pahala. Pahala bagi. Karena bagi dia Tuhan itu baik lewat orang lain. Ya kan? Nah, yang kali ini begini, Saudara. Pada mulanya adalah firman. Yang mula apa? Firman. Saudara, kitab Kejadian, Yohanes, Kolose, Ibrani, dan Wahyu, kalau saudara baca, itu menyatakan tentang Yesus adalah Allah atau tentang Allah. Ya, tentang Allah. Dan hari ini kita mau bahas di kitab Yohanes pasal 1. Kenapa Yohanes ini dia mulai dengan pada mulanya adalah firman. Kalau saudara perhatikan di Matius dimulai dengan apa? Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Di Markus, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Di Lukas, banyak orang berusaha menyusun suatu berita. Karena itu aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dan membukukannya supaya engkau dapat mengetahui segala sesuatu diajarkan kepadamu, yaitu cerita tentang Yesus. Di Injil Matius sampai Lukas itu bicara tentang Yesus yang manusia, yang hidup. Sementara di kitab Yohanes itu bicara tentang Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Sehingga dia mulai dengan seperti ini. Kalau saudara baca di dalam kitab Yohanes, jarang sekali cerita. Ya, yang paling banyak adalah ajaran, doktrin. Dan itu tentang Yesus yang adalah Allah. Tentang Yesus adalah Allah. Tujuan dari penulisan kitab Yohanes ini ada di Yohanes, saya pernah ajak saudara baca itu ya. Yohanes pasal 20. Ini Alkitab baru jadi agak seret saya buka-bukanya. Ayat 30 dan 31, Yohanes 20 ayat 30 dan 31 begini. Masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat di kitab Yohanes maksudnya, supaya kamu percaya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi, Yohanes menulis kitab Yohanes, tujuannya adalah supaya penerima surat percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah dan menerima keselamatan. Ya. Itu tujuan penulisannya. Makanya dia mulai dengan yang pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kenapa? Supaya kamu percaya. Artinya kan mereka nggak percaya waktu itu. Israel nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Mereka nggak percaya. Kenapa? Itu ada di ayat di bawah situ ya. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, bahkan dia sudah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak mengenal Tuhan. Dunia tidak mengenal siapa pencipta. Sehingga dunia tidak pernah menghargai pencipta.
Bahaya sekali kalau orang percaya yang mengenal pencipta, tapi tidak menghargai pencipta. Kalau dunia tidak mengenal pencipta, dan tidak menghargai pencipta karena dia tidak mengenal. Tetapi kalau orang percaya yang bilang mengenal pencipta, tetapi tidak menghargai pencipta, bahaya. Kenapa? Ada contoh di sini, saudara akan baca. Memang kamu saya pilih, tetapi satu dari antaramu adalah iblis. Itu Yudas. Saudara, kenapa Yohanes mulai dengan memperkenalkan firman itu adalah Allah? Oke? Yang dimaksud dengan firman itu siapa? Saya berpikir belum mau bahas tadi ini. Cuma kalau saya nggak bilang kan nanti kacau ini. Jadi begini, ada di ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang berikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dunia tidak mengenal dia, tapi dia datang kepada dunia. Dunia nggak kenal Tuhan, tapi Tuhan datang pada dunia. Jadi jangan coba-coba cari Tuhan, karena nggak ketemu. Kecuali Tuhan datang padamu. Oke, itu sudah sampai di situ. Saya mau balik lagi. Saya mau balik ke kejadian tadi. Kita santai-santai saja. Karena Motik sama Ruth kan mau menikah. Nggak ada hubungannya ya? Ada hubungannya. Santai-santai saja. Ya. Belum ada sesuatu, belum ada apa-apa. Nggak ada, kosong sama sekali. Coba saudara bayangkan itu. Kosong sama sekali, tidak ada sesuatu. Ada siapa di situ? Nggak ada. Kita tidak tahu ada siapa di sana. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Ada berapa di sana? Ada siapa dan berapa? Ada siapa-siapa saja? Bagaimana modelnya, bentuknya? Hah? Kalau tadi itu kan gelap gitu kan? Gelap atau terang, terlalu terang. Tapi mesti dibilang gelap. Kenapa? Karena belum bisa bedakan antara gelap dan terang. Kenapa? Belum ada apa-apa. Ya kan? Belum bisa bedakan. Anak kecil kan sudah bisa bilang mama gitu kan. Oh, kita senang sekali. Ya pokoknya kalau ada orang datang dia mama, orang datang dia papa. Kalau sekarang kan sudah papi ya, papi atau dedi. Atau apa lagi istilah yang lain sekarang. Gitu kan? Tapi dia nggak bisa bedakan sama dia, belum tahu nih laki-laki ini mama kah? Perempuan ini papa kah? Yang omanya mami kah? Ya kan? Belum tahu dia. Itu anak kecil padahal sudah lahir. Nah, bayangkan kalau belum ada apa-apa. Belum ada sesuatu. Siapa yang bisa bilang begini? Hei, yang ada di sana, bikin sesuatu dong. Bisa nggak begitu? Nggak bisa, karena yang mau ngomong itu juga belum ada. Yang mau protes juga belum ada, toh? Ya kan? Yang maunya taruh ada di televisi gitu, ada dia apa gini kayak gini, layar. Lalu kita bilang, yang operasi itu tolong dong. Nah ini belum ada siapa-siapa. Siapa yang ngatur coba? Siapa yang bisa bilang ini kok gelap gulita ini ya? Bikin apa kek gitu? Ada yang nggak bisa ngatur gitu waktu itu? Belum ada. Nggak ada kan? Tidak ada yang bisa ngatur. Mau diatur juga siapa? Tidak ada. Karena nggak ada. Yang ada di situ cuman satu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kalau tidak ada Dia, tidak ada yang terjadi. Saudara bisa mengerti ini maksud saya? Tidak ada siapa-siapa. Maksudnya selain Dia, selain firman, selain Tuhan. Jadi tidak ada orang bisa ngatur Dia. Nggak ada yang bisa bilang, siapa itu di sana? Bikin kue kek, bikin apa kek gitu kan? Bikin ini kek. Ada nggak yang bisa bilang begitu ke Tuhan? Nggak ada. Kenapa? Belum ada. Yang ada pun belum ada.
Makanya Tuhan bilang, aku adalah aku ada yang aku ada. Yang membuat ada sesuatu karena dia ada. Ada belum ada sudah ada. Ngerti nggak? Bingung kan? Bingung. Karena belum ada. Ada aja. Ya? Nggak ada yang bisa bilang, bikin sesuatu. Saudara mengerti nggak maksudnya setelah ini? Jadi, kalau dia yang menciptakan segala sesuatu, jangan coba-coba urus Tuhan. Jangan coba-coba ngatur Tuhan. Jangan coba-coba bilang, Tuhan kenapa begini? Karena engkau nggak punya hak. Saya nggak punya hak. Kita tidak punya hak. Kalau dia tidak ciptakan, nggak ada yang mau terjadi. Bisa mengerti, saudara? Bisa. Itu yang Yohanes bilang. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya cuma bunyi begini. Nggak ada apa-apa, dia cuma bilang begini. Jadilah. Itu firman. Jadi. Dia nggak mikir, dia nggak harus bikin pelan-pelan. Saya bilang tadi ke Pak Yanto, Mas Yanto, tolong bikin ini rekaman ini karena saya mau rekam di lagu. Mas Yanto sibuk. Wah, gitu. Kalau Tuhan dia cuma bilang begini, jadilah terang. Jadi terang. Ada yang bilang begini ke dia, kayaknya nggak terlalu terang. Ada nggak? Hah? Ibu Yosi ada di mana waktu itu? Udah ketemu Pak Sony? Belum. Ada yang bilang begini, kayaknya salah nih terang. Oh. Jangan saudara kira habis ini kita nggak rapat evaluasi nih ibadah. Tadi lagunya terlalu kencang, gambarnya nggak terlalu jelas, suaranya begini. Ada yang ibadah di luar bukan ibadah malah ngobrol. Jadi akhirnya waktu Pak Yanto berdoa kedengaran. Iya kan? Kita bilang, jangan begitu, evaluasi. Bisa karena kita setara. Nah, kalau Tuhan yang buat, kita mau bilang apa? Kalau Tuhan buat. Enggak. Dan cara dia buat, dia cuma bilang di sini. Pada mulanya adalah firman yang menciptakan itu. Dan firman itu adalah Allah. Makanya kepada saksi Yehova saya pernah tanya. Anda bilang kan Yesus itu ciptaan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana Yesus diciptakan? Karena dunia kan cuma dengan bilang, berfirman kan? Iya kan? Kepada dunia kan dia cuma berfirman, jadilah. Nah, waktu dia ciptakan Yesus yang kamu bilang Yesus diciptakan, dia diciptakan bagaimana? Kalau dia bilang berfirman, hancur dia. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah. Dia menciptakan melalui firman. Iya kan? Jadi, firman itu adalah Allah, mulanya dia bersama-sama dengan Allah. Ada firman, lalu bersama-sama dengan Allah. Ada berapa Allah ya? Ada firman, lalu ada firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau kita ada sekarang kan kita bilang dua, karena saya lihat kan. Ada Ibu Shirley, ada Meme, ya kan? Nah yang saya bilang tadi kan belum ada manusia. Enggak, saudara menghitung berapa di sana waktu itu? Ada hitungan nggak di sana? Ada Bapa, ada Allah, ada firman, lalu roh Allah melayang-layang. Siapa yang hitung 3 di sana? Belum ada. Karena belum ada yang tahu hitungan. Maka manusia belum ada. Makanya Allah kita itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan anak, anak bukan roh. Nanti kita bahas itu di PA. Oke. Jadi siap-siap aja hari Rabu kita mau bahas tentang itu. Tapi saya sudah janji ke saudara itu tidak akan selesai dalam waktu 1 tahun. Jadi kita mau PA Tritunggal sekitar 15 tahun. Oke. Karena kalau yang ini aja kita mau bahas, kita lewat. Jadi yang mari yang praktis saja. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ya. Mari saya balik lagi supaya saudara menghayal-hayal aja. Tidak ada sesuatu. Lalu Allah ciptakan terang. Untuk siapa? Hah? Belum ada siapa? Untuk siapa terang itu? Untuk dia kan? Oke? Ya, untuk dia. Lalu dia ciptakanlah pertama, dia ciptakan terus semua itu. Sebelum ada manusia, dia ciptakan itu untuk siapa? Untuk Allah. Jadi jangan bangga, jangan belagu kalau Allah beri sesuatu kepada kita.
Karena ketika dia ciptakan segala sesuatu, dia ciptakan untuk dia. Masih ingat Roma 11? Dari dia kepada dia, bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Benar kan? Ya kan? Diciptakan oleh dia. Untuk? Tidak ada siapa-siapa. Cuma dia. Bisa ya? Tidak ada siapa-siapa. Cuma Tuhan. Jadi ketika dia ciptakan untuk Tuhan. Untuk dia. Nah, dia mau ciptakan terang. Terang kan sekarang ada lampu kan apa itu? Ada yang putih, ada yang agak kuning, ada yang merah, lalu muter-muter. Ada kan? Nah, dia mau ciptakan kayak apa? Nggak ada orang yang bisa bantah begini. Tuhan kok begitu warnanya? Tapi kalau sekarang kita akan berdiri bilang begini. Tuhan kenapa saya begini? Kenapa saya nggak kayak dia? Kenapa kok saya nggak begini? Nanti Tuhan tanya kayak ke Ayub, dia tanya. Waktu saya letakkan dasar bumi, kamu di mana? Hah? Bukannya terima aja, saya mau kasih kamu mata satu, kek. Itu urusan saya. Kalau kamu mau jadi mata kamu 3, terserah. Ya kan? Saya selalu bilang, sampai sekarang saya puji Tuhan waktu COVID pertama itu. Saya jadi ngerti kenapa hidung, mulut, dan mata itu dekat. Terutama ini hidung dan mulut. Ternyata gara-gara COVID. Saya baru tahu, oh begitu ya. Coba bayangin kan bisa begini nih. Ada kuping toh. Jadi Tuhan taruh kuping di sini, hidung sini, mulut di sini. Nggak bisa dipindah, Ibu. Nggak bisa dipindah tuh hidung taruh di sini. Nanti susah saya pasang apa ini ya. Gimana itu mau pasang tuh? Tuhan sudah taruh begitu. Kuping di sini. Padahal kadang-kala kan kita kan suka apa? Sakit hati kalau orang ngomong di belakang. Salah Tuhan sih taruh kuping di belakang, di samping. Harusnya kan di belakang. Supaya kalau ngomong jelek-jelek di belakang saya dengar. Ya kan? Tapi Tuhan sudah buat seperti itu, saudara. Karena nggak ada orang yang tahu. Dia ciptakan manusia, lalu diciptakan manusia. Dia taruh di Taman Eden. Lalu kita bilang, iya Tuhan ciptakan semuanya supaya manusia tinggal di Taman Eden. Nggak ada urusan itu. Tuhan ciptakan untuk Tuhan. Karena ada siapa waktu itu? Waktu dia ciptakan segala sesuatu. Nggak ada siapa-siapa. Siapa yang nikmati? Dia yang nikmati. Tidak ada yang lain. Jadi kita ini cuma supporter. Ketika Tuhan bikin ya kita nikmati. Puji Tuhan. Kan gitu kan kita. Oh Tuhan terima kasih. Luar biasa. Lalu kita bilang, tapi kenapa hujan Tuhan? Tuhan bilang waktu saya bikin kamu di mana waktu itu? Belum ada, diam. Oh. Tapi Tuhan kok kenapa begini? Ya, kenapa kok dunia ini makin sulit? Tuhan tanya, memang waktu saya ciptakan saya bikin sulit dunia? Enggak. Yang bikin sulit kalian. Ya kan? Lalu kita minta ke Tuhan hal-hal yang indah-indah. Tuhan, saya minta ini. Tuhan bilang saya sudah siapkan dari awal itu. Kamu tinggal nikmati saja. Kami pernah diskusi tentang ini, Pak Sony. Kenapa Tuhan bikin ada orang buta dan menderita sekali? Orang buta menderita sekali. Selama hidup dia nggak pernah rasa bahagia. Saya pikir saya nggak tahu juga karena waktu dia ciptakan juga saya nggak tahu kan, saya nggak tahu. Saya bilang saya nggak tahu. Tapi ada yang jawab bilang begini, ya kamu kan bilang dia menderita, dia bilang nggak menderita kok. Karena dia belum pernah melihat, jadi dia pikir dunia ini begini ya, gelap lah. Lalu dia punya insting, oh ini kursi. Lalu temannya bilang, kamu nanti minum susu itu warna putih. Nah, bagaimana tuh putih? Dia bilang saya nggak bisa lihat. Putih itu bagaimana? Putih itu bulu angsa. Angsa itu bagaimana? Angsa lehernya begini. Lalu dia pegang itu angsa. Itu leher begitu. Oh, ini putih begini ya. Oh, kalau putih begini. Orang buta. Apa dia lebih menderita dari saudara? Ada lebih menderita dari orang buta di sini? Atau orang buta lebih menderita dari kita? Siapa yang lebih menderita? Orang buta apa kita? Orang buta kalau Stevie Wonder, kenal Stevie Wonder nggak? Meme nggak kenal kan? Itu temannya Pani. Dia buta, tapi dia nyanyi. Kaya sekali. Saya melihat nggak pernah sekaya. Allah, nggak ada, nggak bisa. Tapi mereka nggak makan, Pak. Dia bilang, lihat tuh Pak, orang-orang di jalan. Mobil kan? Itu kejar-kejaran jualan, apa namanya itu? Kue itu loh. Kue atau apa, kejar-kejaran mobil kan? Di tol kan? Bilang, kasihan sekali, mereka menderita. Saya bilang, kalau Bapak nggak menderita.
Enggak, mari kita turun dan kita lari-lari seperti mereka. Bapak bisa? Nggak bisa. Menderita saya. Berarti dia nggak menderita. Orang dia bisa lari-lari, Bapak duduk di mobil nggak bisa turun lari-lari kok. Menderita siapa? Siapa menderita? Jadi yang bikin menderita itu kenapa? Kata teman saya bilang karena keinginan terlalu tinggi. Oh iya ya. Udah tahu hidung begini ditambah mancung ke atas. Udah bagus nih hidung mancung. Pas mau masuk pintu, ini nyangkut hidung, nggak masuk-masuk. Terlalu panjang hidungnya. Tuhan ketika dia ciptakan sesuatu, dia bilang di situ, dari dia untuk dia. Kalau dia ciptakan kita, Ibu Yosi itu rambutnya dipotong. Terus saya bilang, biar saya yang potong. Dia bilang, kamu tuh nggak tahu potong rambut. Ibu Yosi, pokoknya yang penting ada gunting. Nggak mungkin orang nggak tahu potong rambut. Benar kan Ibu Yosi? Duduk sini. Saya cuma nggak tahu model yang biasa orang tunjukkan. Tapi kalau cuma potong rambut, saya bisa. Duduk Ibu Yosi. Ini tahun berapa saya tanya? 2021. Saya bikin model tahun 2022. Kita ini, ketika Tuhan ciptakan, kita cuma begini, terima. Siapa tahu waktu lahir, model lahirnya kayak apa? Saya tahu kan, kecuali ada video ya. Itu nanti Moti dan Ruth akan begitu. Bikin video. Lalu bilang ke anak itu, kamu lihat waktu kamu lahir. Saya bilang ke Andia dan Ariel, waktu kalian lahir, papa lihat, mama susah. Sekarang untuk cuci piring pun, mesti mama. Ya kan? Sudah melahirkannya kalian setengah mati. Ariel tanya, waktu itu papa ngapain aja? Kan cuma lihat juga. Saya bilang, benar juga ya. Jadi mari kita hormati mama bersama-sama. Saudara, segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Ini dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tapi dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak mengenal bahwa pada mulanya adalah Allah. Dunia tidak mengenal bahwa firman itu adalah Allah. Dunia tidak mengenal itu. Ya kan? Dunia tidak mengenal itu. Dunia tidak tahu, sampai sekarang dipersoalkan. Allah orang Kristen kan 3. Saya sebenarnya cuma mau nanya, waktu Dia ciptakan langit dan bumi itu ada berapa di sana? Anda mau bilang 3, terserah Anda. Mau bilang 1, terserah Anda. Seorang anak muda GA BSD, GA Pamulang waktu itu, tanya pada saya, Pak Sony, bagaimana menurut Pak Sony? Kenapa? Teman saya bilang, Allah orang Kristen itu 3. Terus saya tanya, kamu sakit hati? Dia bilang begitu. Iyalah, memang saya tanya, memang ada berapa Allah orang Kristen? Nggak tahu. Nah, kenapa kamu sakit hati? Kamu sakit hati. Dia bilang berapa Allahnya? 1. Cuma 1. Iya. Waktu Dia ciptakan langit dan bumi, Dia pakai apa? Nggak tahu Pak, Dia bukan pencipta kali. Nah itu, karena di Allah mereka bukan pencipta. Allah mereka cuma diciptakan sudah jadi Allah. Lalu bilang, cuma 1. Kalau kita Allah itu yang menyatakan diri. Tadi saya bilang, tidak ada yang bisa mengenal Allah kan? Kalau Allah tidak mengenalkan diri kan? Lalu Dia datang pada milik kepunyaannya, tapi miliknya itu tidak mengenal Dia, menolak Dia. Tetapi, itu ayat 12 kan? Setiap yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Orang yang percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu, orang yang percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menopang segala sesuatu, Allah itu yang bertanggung jawab ketika anak-anak yang diciptakannya itu hilang. Itu pada waktu Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, lalu Adam dan Hawa melakukan dosa, Allah yang pencipta itu nggak kalah. Karena Dia satu-satunya pencipta. Nggak bisa kalah. Kenapa? Nggak bisa dikalahkan oleh siapapun, karena Dia adalah satu-satunya pencipta. Dia cari Adam dan Hawa kan? Dia cari kan, dia tanya, di mana engkau? Di sini. Kalau saya tinggalin aja, saya ganti Adam baru. Ngapain ganti nih Adam keras kepala kayak begini? Udah dibilang jangan makan, malah makan. Iya kan? Makan lagi, belagu lagi, lihat dulu. Oh bagus ini. Kayak orang lihat ibu-ibu lihat tas. Oh, maaf ibu-ibu. Bagus banget ini Pak. Iya kan? Makanya Cak Lontong bilang dia kalau jalan sama istrinya ke mall katanya dia sayang istrinya dia pegang.
Ditanya kenapa dipegang? Kalau saya lepas, oh dia bisa lari kemana-mana. Katanya. Iya, pegang. Adam makan tuh buah. Tuhan tanya kenapa engkau makan? Adam bilang karena engkau pencipta. Adam bilang begitu enggak? Kenapa engkau makan Adam? Adam bilang karena engkau pencipta. Ya kan? Adam bilang perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia yang saya dikasih makan ke saya. Sudah dia yang berdosa, salahin Tuhan lagi. Coba kalau kita berdosa, coba. Memang ada yang ngaku dosa? Kalau bikin dosa pasti langsung bilang, oh Malena kan, gara-gara Malena. Saya nggak begitu Pak Sony. Begitu kan? Sudah gitu gara-gara Om Malena nggak datang gereja lagi. Nggak tahu apa urusannya sama gereja. Pas datang gereja kebanyakan disuruh pulang karena udah cukup kan beberapa orang. Ya. Allah yang mencipta itu, yang jatuh dalam dosa, Allah itu yang bertanggung jawab terhadap, bukan kita yang minta, Tuhan, saya jatuh, engkau dong yang urus saya. Bukan, dia sendiri yang mau, dari dia, bagi dia, untuk dia kan. Ketika diciptakan manusia, hilang, apa yang dia buat? Bagi dia cari. Dia ambil. Sehingga keselamatan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu pencipta. Keselamatan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Nggak ada manusia bisa melakukan perbuatan baik untuk selamat. Nggak ada. Karena nggak ada yang dapat menyenangkan Allah selain Allah. Masih ingat tadi yang saya bilang pertama? Pada mulanya belum ada apa-apa, lalu dia ciptakan untuk dia. Cuman dia yang dapat menyenangkan dirinya. Kalau kita kan bisa disenangkan dengan dengar lagu, makan yang enak. Tapi itu kan nggak lama. Ya kan? Jadi yang dapat menyenangkan Allah cuma Allah. Sehingga keselamatan itu hanya bisa dari Allah. Yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Oke, saudara. Jadi seperti ini. Belum ada apa-apa. Tidak ada sesuatu pun yang ada selain Allah. Lalu Allah menciptakan dengan firman dan semua menjadi ada. Tidak ada yang mengatur apa yang Allah buat. Tidak ada yang dapat diatur. Tidak ada yang dapat mengatur Allah. Dan Allah yang mengatur semuanya. Setelah Allah ciptakan segala sesuatu, dia berilah dunia ini dan kita ada sekarang di sini. Lalu kita menjadi percaya pada Tuhan. Apakah kita bisa mengatur Tuhan? Ketika kita menjadi percaya pada Tuhan, bisakah kita bilang ini, saya tuntut janjimu Tuhan, saya orang percaya Tuhan, kenapa hidup saya begini, kenapa seperti ini, kenapa, bisa nggak begitu, pantas nggak kita bilang begitu ke Tuhan? Ya, pantas nggak bilang ini, kenapa dia berhasil, saya enggak, kenapa dia begini, saya enggak, atau kalau enggak kita cerita tentang keberhasilan kita, oh kalau saya begini di kantor, oh kalau saya begini di tempat kerja, kalau saya begini, jadi seorang orang itu nggak bisa apa-apa. Saya bicara dengan beberapa orang yang kaya raya. Kalau saya bicara orang kaya raya kan saya levelnya situ. Saya tanya mereka, ini kan ada mbak di rumah ya? Iya. Buat apa mereka? Nah, itu yang bersih-bersih Pak. Kalau enggak siapa yang bersih-bersih? Perlu juga kita ternyata ya. Mbak yang bersih-bersih. Iya. Bagaimana kalau semua jadi bos nggak ada mbak? Pakai mesin Pak. Yang siapa yang bikin mesin itu? Jadi sendiri itu mesin. Ada juga orang kerja kan? Saya sudah cerita ke saudara tentang tukang sampah yang lewat di depan rumah, lalu Ibu Yosi kasih ada pakaian-pakaian yang buat kami. Kami kan pakaian banyak banget dikasih. Ini lagi ada yang mau ngasih, boleh. Lalu Ibu Yosi bilang, saya kasih aja ya, kasih ke mereka. Itu yang saya sudah cerita waktu lalu. Lalu mereka bilang, terima kasih sampai begini-begini. Sekarang kalau lewat situ mereka teriak, Ibu, sampah. Udah, Ibu Yosi kasih sampah. Masih ada lagi Bu, maksudnya itu tadi itu. Masih ada lagi Bu, udah habis. Oh. Lalu saya bilang ke Ibu Yosi, kamu lihat, orang-orang cuma ambil ke sampah, lempar. Pak, titip ya. Dia ambil. Orang itu jalan. Satu waktu terlambat bangun dia, orang ibu di samping rumah. Terlambat bangun, lalu sudah lewat ke sampah dan dia marah-marah. Nanti saya mesti protes ini, saya bayar gitu. Dalam hati saya, lo yang bangun terlambat, yang marah orang. Ya kan? Saya bilang ke Ibu Yosi, bagaimana kalau 2 hari tukang sampah tidak lewat? Mau jadi apa dunia ini? Mengerti maksudnya? Jangan sombong ya. Kalau mau sombong kecuali hidupmu sudah seperti Allah. Jangan pamer apa-apa ya. Kecuali engkau sudah punya segala sesuatu seperti Allah. Kalau masih biasa-biasa saja, saya nggak mau sombong, saudara. Ya, nggak pakai Ibu Yosi. Hah? Aduh, sayang sekali, saudara. Kalau saya
Saya ada dikasih jam sebenarnya sama, saya pakai jam. Minggu kemarin saya sudah pakai jam, nggak ada yang lihat. Saya sudah goyang-goyang begini. Saya sudah tanya ke siapa, Opa Yudi ya. Saya nanya, Opa Yudi, nggak lihat ada perubahan di saya. Nggak Pak Sony. Cuma rambut Pak Sony sudah mulai tumbuh. Selain itu nggak ada. Padahal saya udah begini-begini. Nggak ada. Semuanya apa kayak begitu, Opa Yudi nggak lihat ya? Enggak. Aduh. Terpaksa saya bilang, jam baru Opa. Bukan baru beli, baru ketemu dikasih sama Katie almarhum. Kalau kita sudah punya segala sesuatu, baru kita boleh anggap begini orang. Benar? Kalau kita cuma punya dikit, kita jangan langsung begini. Kok saya begini ya? Enggak, lo hidup. Kita hidup. Dicipta dari Tuhan yang sama. Benar? Tapi jangan setelah khotbah ini langsung begini. Oh kalau Pak Sony, saya nggak peduli orang, kenapa? Sama saja. Nah itu juga kurang ajar. Karena Alkitab bilang, biarlah orang lain lebih utama dari dirimu kan? Iya kan? Jadi mendingan kalau mau cerita, Pak Jimmy nggak usah pakai bahasa Inggris. Ya kan? Jangan pagi-pagi datang, good morning. Saya kan bingung. Orang mana ada ngomong bahasa Inggris? Ya kan? Santai saja. Biasa. Nanti siap saya mau lihat ini, dia mau ngomong bahasa Inggris apa enggak ini. Hafal Pak Jimmy. Kalau pulang apa sih? Good apa? Goodbye. Goodbye, see you. Semua dari Tuhan, saudara. Dari Dia. Tanpa Dia tidak ada yang diciptakan. Dari Tuhan. Jadi mari bersyukur pada Tuhan. Saya sekarang mengenal Allah. Allah itu pencipta. Allah itu sudah jadi manusia. Dan saya sekarang adalah anaknya. Kalau anak Allah ditempatkan di mana? Kadangkala di kuku, kadangkala di bahu, hidung, mulut, semua itu ada di dalam tubuh Kristus. Semua punya karunia seperti itu. Saya satu waktu pengen ajak Pak Das untuk ikut PA sama-sama saya hari Jumat. Saya pengen dia cerita bagaimana pelayanan dia. Tapi nanti Jumat tahun 2087, Pak Das. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita punya Allah. Dan Yohanes sudah mencatat itu. Supaya kamu percaya. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menolong kita. Supaya kita sadar sekarang. Iya, cuma dari Tuhan saja. Moti dan Ruth itu juga begitu. Kalau saudara mau tahu kenapa mereka putuskan untuk menikah, yang satu ada di mana? Batam, ketemunya waktu itu di Bandung karena kuliah, yang satu di Balikpapan, tiba-tiba datang ketemu saya di sini. 2017. 2018, 17. 17. Pak, Moti dengan gayanya datang pada saya. Pak, Mai tua, pacarnya maksudnya. Saya kagetnya setengah mati. Hah? Ketemu di mana, Mak? Orang mana? Dia dari Bandung dulu, ketemu di Bandung. Tahun waktu kuliah, ya ampun lama sekali ya. Tapi begitu mereka. Akhirnya Tuhan satukan itu. Siapa yang buat itu? Tuhan. Makanya Moti dan Ruth. Kalau Tuhan satukan, kalau mau bisa bilang ke Tuhan ya. Bilang begini ke Tuhan, Tuhan maaf, ternyata salah. Engkau salah karena mau persatukan kami. Jadi, ya ngerti kan? Semua dari Tuhan. Tuhan kita adalah ada sebelum semuanya ada. Dan Dia yang melakukan semua. Sehingga kita cuma bisa bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, walaupun sakit-sakit pinggang, tapi kepala nggak sakit. Terima kasih Tuhan, sakit kepala, sakit pinggang, tapi hati masih bisa sukacita. Kan bisa? Terima kasih Tuhan sudah sakit pinggang, sakit begini, sakit ini. Terima kasih Tuhan masih sakit, tapi terima kasih masih bisa ngomong. Akhirnya setelah itu, terima kasih Tuhan sudah sakit ini nggak bisa ngomong. Terima kasih karena saya mati. Nah udah. Selesai. Hormatilah Tuhan. Pencipta itu. Tolong selalu taruh di hati. Iya ya, Dia yang ciptakan semua. Semua Dia punya. Jadi saya hanya bisa menerima apa yang Dia beri. Kita akan penuh dengan ucapan syukur. Tetaplah bersyukur.